Mungkin kelihatan kaku karena, "Idih makan kok lagi bahas sekolah, liburan kok bahas sekolah, jalan-jalan kok bahas sekolah," misalkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Yayasan Aurika di Surabaya. Tahun ajaran baru sudah dimulai. Anak-anak yang sebelumnya TK sekarang sudah SD. Nah, kemarin kita sempat ngobrol dengan orang tua yang udah punya pengalaman mendampingi anak-anaknya di SD atau SMP maupun SMA. Ternyata kendalanya rata-rata sama, bahwa anak-anaknya bisa membaca tapi kurang bisa memahami saat ketemu tema dengan istilah-istilah yang menurut mereka memang asing dan jarang ditemui sehari-hari. Contohnya, ketika ketemu istilah makhluk hidup, sumber energi, bisa diperbarui, tidak bisa diperbarui, tenggang rasa, dan lain sebagainya. Ada istilah yang menurut mereka anak-anaknya bisa membaca tapi tidak bisa memahami. Realitanya yang mana sih, Ma? Dan seterusnya. Ada banyak sekali tema-tema yang mereka temui. Dan ini wajar, sangat wajar. Apalagi untuk anak-anak gangguan pendengaran dengan teknologi pendengaran yang bisa jadi terlambat intervensi. Karena ketika kita mulai membangun bahasa mereka, kita pasti mengawali dengan bahasa-bahasa yang bisa mereka pahami sehari-hari. Oleh karena itu mereka lebih familiar dengan bahasa yang sifatnya sehari-hari. Sedangkan ketika mereka masuk SD, mereka otomatis dituntut untuk memahami bahasa yang sifatnya akademik. Padahal kita tahu sendiri, bahasa yang sifatnya akademik sangat-sangat banyak dan pastinya tidak familiar untuk mereka yang tidak pernah menemui realitanya. Jadi, kesulitan itu pasti terjadi. Oleh karenanya, sebelum itu terjadi, mari kita coba antisipasi. Nah, caranya, kita bisa mengangkat tema-tema tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Karena kuncinya adalah supaya mereka familiar dengan istilah tersebut, tidak asing dengan istilah tersebut. Misalnya, makhluk hidup. Makhluk hidup sangat akademik. Tema-tema yang sangat akademik. Karena apa? Pasti ada istilah berkembang biak, bertambah banyak, bertumbuh, pertumbuhan, tumbuh, tumbuhan, bernafas, dan lain sebagainya. Banyak. Dan istilah-istilah itu mirip. Pernah anak Yayasan Aurika sulit memahami atau membedakan antara tumbuh, tumbuhan, pertumbuhan, itu mereka tidak memahami. Wajar. Tapi itu bisa diantisipasi dan bisa diselesaikan. Jangan khawatir. Nah, jadi kita ngobrol aja sehari-hari dengan anak-anak tentang tema tersebut. Misalkan, loh Dek, kita punya kucing peliharaan nih. Nah, kucing peliharaan kita kok kebetulan melahirkan. Nah, kita bisa langsung bahas. Nah, ini berarti mereka sedang mengalami perkembangbiakan, Dek. Mereka sedang berkembang biak. Jumlah mereka bertambah banyak. Nah, jadi ketika mereka mengamati realita kucing peliharaannya yang melahirkan tersebut, kita bisa langsung masukin tema-tema sekolah. Bisa juga nih, contoh, kita punya pohon buah gitu ya di depan rumah. Atau di perkampungan kita lah, atau di perumahan kita lah, ada pohon yang berbuah gitu. Atau di tetangga kita lah, dimanapun lah. Intinya ketika kita mengamati realita tersebut, kita bisa langsung bahas. Jadi nggak harus saat kita punya pohon beneran, tapi kita di jalan ngeliat pohon, di rumah tetangga kebetulan kita lewat ngeliat pohon, di perkampungan kita atau perumahan kita ada pohon yang berbuah, kita bisa langsung bahas. Udah lihat deh, itu ada buah mangga, mangganya berbuah atau pohonnya berbuah. Nah itu juga realitas perkembangbiakan loh. Dari awalnya biji, kita tanam, kemudian dia muncul akarnya ke tanah, semakin lama semakin besar, lalu dia tumbuh, muncul tunasnya, tumbuh semakin besar, muncul daunnya, tumbuh lagi semakin tinggi, semakin besar, semakin kokoh, lama, dan seterusnya. Akhirnya sekarang berbuah. Nah, itu adalah proses pertumbuhan, proses perkembangbiakan, mereka dengan biji. Nanti kita bisa menikmati buahnya. Itu kalau realita tumbuhan. Kalau manusia, tentu saja lebih dekat. Kita bernafas, kita bisa contohkan langsung.
bahwa bernafas itu juga ciri-ciri makhluk hidup. Kita bergerak, kita juga berkembang biak. Awalnya mungkin mama sendiri, lalu berkeluarga, ada adik, nah itu juga berkembang biak dan seterusnya. Realita-realita itu bisa kita angkat dengan obrolan sehari-hari. Termasuk nih ketika kita ngobrolin tentang sumber energi, ada banyak yang bisa diajarkan. Tidak hanya hal-hal yang sifatnya tekstual dalam buku. Ketika mereka membaca ada istilah sumber energi atau energi listrik. Nah, mungkin mereka abstrak, apa maksudnya, realitanya mana, sulit untuk mereka jangkau. Bisa jadi karena itu memang jarang mereka dengar, jarang mereka bahas bersama kita. Jadi ayo kita bahas. Misal, Dek, ini udah siang, udah terang, kamarnya udah cukup cahayanya. Kayaknya kita perlu matiin lampu deh. Jadi awalnya sengaja kita biarin lampu itu menyala untuk memancing mereka membahas hal tersebut. Kita matiin ya lampunya karena kita perlu menghemat listrik. Nah, awalnya masuk dulu tuh tema tersebut. Nah, ini sama nih kayak di bukunya adik kemarin. Kita bahas energi listrik. Nah, ini contohnya energi listrik. Bahwa lampu itu bisa menyala karena adanya energi listrik. Contohnya gitu. Dengan bahasa yang sederhana dulu. Tidak harus bahasa buku semua kita berikan ke anak-anak. Nggak harus. Jadi kita campur antara bahasa sehari-hari dengan bahasa di buku. Contoh lagi. Duh, panas nih, gerah. Cuacanya lagi panas nih. Kita coba nyalain kipas angin yuk atau AC yuk. Nah, ketika mereka udah nyalain kita bisa bahas. Nah, ini termasuk realita energi listrik. Bahwa kipas angin itu bisa bergerak karena ada energi listrik. AC bisa mengeluarkan suhu dinginnya karena ada energi listrik. Nah, kita bisa bahas lagi tentang perubahan energi. Bahwa kipas angin itu adalah contoh perubahan dari energi listrik ke energi gerak. Misalkan gitu. Jadi, walaupun tampaknya sulit dipahami bagi mereka, tapi kalau kita membahasnya setiap hari dengan bahasa yang sederhana bisa mereka pahami, kita pilah, kita gabung, kita campur antara bahasa akademik dengan bahasa sehari-hari sesuai kapasitas mereka, maka tidak lama lagi bahasa yang menurut mereka asing dan sulit dipahami itu akan menjadi bahasa yang mudah dimengerti. Jadi, kita bahas terus yang menurut Bapak Ibu mereka kesulitan, yang menurut Bapak Ibu mereka masih struggling, susah banget untuk memahami, mari kita masukkan itu kepada tema-tema sehari-hari. Nah, untuk tema-tema tertentu nih yang nggak bisa kita amati di lingkungan sekitar kita, misalkan apa? Fosil. Nah, ketika bahas sumber energi, pasti di dalam teks buku itu juga ada fosil. Dibahas sebagai awal mulanya sumber energi. Misalkan minyak bumi, batu bara, itu juga tema-tema yang pasti akan muncul dan mereka nggak kepahami. Kuncinya apa? Konkretisasi. Jadi kita perlu mengkonkretkan. Tidak harus ketemu langsung nih dengan minyak buminya. Kita bisa memanfaatkan gadget kita. Jadi gadget kita itu bisa kita manfaatkan dengan googling video, googling gambar, dan ketika melakukan googling itu, yang paling bermanfaat adalah suara kita membahasakan video atau gambar tersebut. Karena bahasa kita lah yang dimengerti. Sebab bisa jadi video yang mereka lihat bahasanya juga udah akademik banget. Bahasanya juga udah buku banget. Jadi bisa jadi mereka juga akan sulit memahami. Nah, sebaiknya ketika mereka melihat video atau gambar itu, tetap kita yang membahasakan. Karena kitalah yang tahu kapasitas bahasa yang bisa dipahami oleh anak. Ini sangat-sangat membantu dan sangat-sangat terbukti efektivitasnya. Karena banyak dialami juga oleh putra-putri kami yang di Yayasan Aurika. Jadi pengalaman orang tua yang menghadapi anak yang gak paham tadi, itu dibawa langsung ke kehidupan sehari-hari. Bahkan ketika mereka makan bareng, orang tua tersebut mengangkat tema makhluk hidup. Bayangin ketika misalkan mereka makan ikan, lagi enak-enaknya menikmati makanan, mamanya langsung nge-mention tema makhluk hidup. Dek, tahu nggak? Ikan ini sebelum dimasak sama mama, dia itu juga makhluk hidup loh. Dia bergerak di air, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Dia bisa bertambah banyak dengan berkembang biak. Tahu nggak berkembang biaknya dengan cara apa? Bertelur. Nah, sesering itu mereka membahas, bahkan saat mereka makan,
atau selesai makan, atau sebelum makan, atau saat masak bahkan itu dibahas. Akhirnya pemahaman putrinya saat menjalani sekolah dasar saat itu melejit. Karena pembahasan di sekolah dibahas lagi di rumah. Mungkin kelihatan kaku karena, ini makan kok lagi bahas sekolah, liburan kok bahas sekolah, jalan-jalan kok bahas sekolah, misalkan gitu. Kelihatan kaku, kelihatan aneh. Tapi itulah yang dibutuhkan anak-anak kita, gangguan pendengaran yang menggunakan teknologi pendengaran. Sehingga perlu banget kita stimulasi dengan bahasa sehari-hari, tapi juga kita tunjang dengan bahasa akademik, supaya mereka tidak abstrak, tidak asing, tidak sulit, dan tidak terlalu berjuang sekuat tenaga untuk memahami sulitnya materi-materi baru yang harus mereka hadapi, padahal bahasa mereka masih minim. Jadi yuk kita coba membahasakan bahasa sekolah melalui kehidupan sehari-hari dengan bahasa sederhana yang bisa dipahami oleh putra-putri kita. Selamat mencoba!